Hey, jadi mau ngevlog dulu ya? Jadi mau ngevlog dulu. Say hello. Say hello sama semuanya. Jangan lupa subscribe. Let's go. What's up guys, selamat datang kembali di channel Mark Angel. Hari ini gue lagi ada di rumah. Jadi hari ini gue mau memenuhin janji gue untuk nge-review semua drone-drone yang gue punya. Ya kan, kemarin kan ada banyak yang komen tuh, "Bang, di-upgrade dong drone-nya supaya terbangnya lebih lama atau kameranya lebih bagus atau macem-macem lah." Nah, jadinya guys, sebenarnya buat syuting itu saya memilih drone yang paling cocok untuk shoot hari itu gitu. Jadi sebenarnya saya ada beberapa drone guys ya. Saya sudah biasa berada di situasi yang berbeda-beda dan biasanya saya akan adjust drone-nya mengikuti situasi yang ada gitu. Jadinya hari ini saya akan mungkin sedikit show off lah ya. Saya ada berapa drone ini. Ini adalah drone racing saya. Ini khusus untuk racing guys, ya untuk balapan khusus. Ya karena dia ada LED-nya, ini untuk latihan sih. Jadi ini latihan, ini untuk kompetisinya. Kalau ada kompetisi balapan, saya ikut pakai ini. Satu untuk spare, satu untuk utamanya. Bisa dilihat yang ini yang utamanya ya. Udah kotor segala macam, yang ini yang masih spare, masih bersih banget. Gitu. Ya ada 3 jadinya untuk racing khusus. Nah ini adalah 2 untuk syuting profesional. Biasanya kalau ada artis gitu guys, kayak kemarin ada Rizky Bilar atau Atta Halilintar, saya pakai ini guys karena ini deket orang, kena orang, ini aman guys. Beratnya paling cuma 100-200 gram, jadinya kalau nabrak itu nggak luka mereka, paling kaget lah. Kemudian berikutnya adalah ini sebenarnya sih drone saya yang saya pakai buat latihan sih pas awal-awal sih. Jadi banyak banget memori dengan drone ini ya kan, karena drone ini udah menemani saya dari saya nggak bisa apa-apa sampai sekarang udah lumayan bisa. Terus ini adalah drone yang specialized ya, 360 kamera. Jadi kamera 360 bisa ditaruh sini dan drone-nya hilang dari kelihatan, nggak akan kelihatan drone gitu, bisa kelihatan semuanya. Oke, nah ini adalah drone 5 inch. Jadi 5 inch itu kalau di FPV drone adalah punya kayak andalan guys, ya kan. Paling banyak orang itu pakai 5 inch ini. Jadi 5 inch itu ya, ini racing juga 5 inch ya. 5 inch adalah panjang baling-baling ini. Kira-kira lah ya. Diameternya baling-baling ini itu 5 inch. Ini yang saya pakai buat nabrak-nabrak, buat latihan kalau ada trik baru. Jadi saya pisahin guys. Karena kalau sering nabrak-nabrak biasanya banyak yang rusak. Jadinya yang ini biar rusak nggak apa-apa. Kalau yang ini 1, 2, 3 ini biasanya saya pakai buat syuting profesional. Jadinya kalau kayak ada drifting, terus ada rally, terus kemarin ada supercar run ke peak gitu kan. Ini saya pakainya ini guys. Yang ini saya udah coatingin pakai anti air. Jadinya kalau hujan pun ini masih bisa terbang. Terus move on, kita ke yang ini, drone dulu deh. Ini drone yang terbesar saya. Ya kan, drone yang ini 7 inch. Jadinya ini 7 inch besar, baling-baling, terus dia ada 2. Satu tangan tuh ada 2 baling-baling, 2 motor supaya buat ngangkat load yang gede. Nah, ini tuh sebenarnya bisa gendong ini guys. Mirrorless full frame atau ini APS-C juga bisa sih. Jadi full frame atau APS-C, terus juga bisa gendong ini juga red kamera yang cinema yang bisa buat bikin Netflix gitu guys. Ini bisa juga nih guys. Ya ini udah sering dipakai di Amerika. Ini bisa terbang mungkin 5 menit kali dengan gendong kayak gini. Dan ini akan pakai baterai 2 biji. Nah, kemudian next adalah ini nih guys. Ini tuh drone yang saya biasanya pakai ya buat syuting ya. Kalian pasti sering lihat udah. Ini udah kotor banget, dekil banget. Nah, ini adalah drone yang paling cocok kalau misalnya untuk ngegerebek rumah kosong, tempat-tempat yang sepi gitu, tempat yang sempit juga, karena ini lebih kecil gitu. Kalau misalnya yang besar itu gak susah guys untuk terbanginnya, untuk masuk ke rumah, ke area yang sempit gitu. Bisa-bisa saya nabrak terus. Ini aja udah susah, apalagi yang gede gitu. Nah ini juga harus agak besar, jadi harus gendong lampu dan GoPro. Ya ini ada GoPro Hero 8 saya pakai guys. Nah jadinya saya nggak bisa pakai yang kecil ini. Yang ini saya nggak bisa pakai karena dia nggak kuat untuk gendong lampu di bawahnya.
bisa-bisa nggak kelihatan apa-apa guys. Jadinya harus lebih gede lagi. Ini 2,5 inch besarnya. Jadi yang itu tuh 3 inch. Jadi ini adalah drone terkecil yang masih bisa kuat gendong GoPro dan lampu. Jadi spesifikasinya agak khusus ya. Kalau lebih besar lagi pasti akan lebih efisien terbangnya. Cuma kalau masuk ke rumah, masuk ke semak-semak gitu lebih susah guys, karena powernya lebih besar gitu. Lebih susah dikendaliin jadinya. Jadinya coba kita hitung ya guys ya. Drone-nya ada berapa? Nih ya, ada 1, 2, terus ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 guys. Jadi sekarang udah ada 13 drone saya. Ini saya beli pas kemarin masih baru merit, belum punya anak. Sekarang udah punya anak, jadinya tanggung jawabnya udah lebih besar ya guys ya. Saya nggak akan segila dulu lah belinya lah. Next buy saya adalah kalau untuk konten horor pasti harus beli yang kayak gini lagi nih guys. Jadi ini sebelumnya sebenarnya saya jarang banget pakai karena udah ada yang enak itu, yang kecil itu, yang bisa buat syuting sama artis-artis gitu. Yang ini saya baru mulai pakai lagi sejak konten horor. Jadi sebenarnya ini udah lama banget, cuma di dalam kantong doang gitu. Jadi semenjak syuting horor saya pakai ini lagi. Dan cuma punya satu, saya nggak punya spare. Sisanya kalian bisa lihat ya, saya punya spare semua kebanyakan gitu. Jadinya ini saya akan beli satu lagi sih, kemungkinan sih dijadiin spare ekstra. Jadinya pas syuting kalau misalnya ada apa-apa, saya bisa pakai backupnya. Karena kalian bisa lihat sendiri saat syuting itu sering banget kejadian nabrak lah atau apalah, semuanya yang gaib-gaib juga sering gitu guys. Jadinya kalau cuma satu nggak aman ya, saya akan beli satu lagi nanti. Oke, terus ini adalah charger guys. Ya kalau lipo ini agak aneh ngecasnya. Itu kalau saya bahas ngecasnya baterai ini lebih rempong lagi. Jadi baterai ini tuh ngecasnya perlu 45 menit. Yang optimalnya ya bisa lebih cepat, tapi akan ngerusak baterai lebih cepat. Dan juga kemudian dipakainya adalah itu 2-5 menit. Kalau pengalaman saya tuh pakai FPV drone ini tuh rata-rata 2-5 menit. Kalau bisa 5 menit itu udah bagus banget. Yang ini sekarang bisa terbang paling cuma 2,5 menit sih. Karena saya mungkin akan beli mounting yang khusus lagi. Ini kan besi ini extra weight banget sih, berat sih jadinya. Mungkin saya akan langsung tempel ini ke body ini supaya lebih ringan. Baterai sih saya udah nggak bisa pakai lebih gede lagi gitu, karena itu udah maksimal sih. Kalau pakai lebih gede lagi nggak akan lebih lama terbangnya, malahan mungkin lebih nggak enak terbangnya dan lebih singkat gitu guys. Terus saya juga ada satu DJI ya. Ini DJI saya nggak gitu suka pakai karena ya gitulah, bosen guys terbangin yang DJI. Terus ini saya punya remote control. Ya remote control saya biasanya kalungin nih guys. Kalau kalian sering lihat ya ini, terus habis itu dilipat. Kalau saya simpan di tas, ini bisa dilipat nih. Tuh. Nah, kalau mau dipakai ditarik lagi. Terus ini yang kalian lihat ini adalah tas saya nih guys. Ada spare part banyak banget. Ini ada solderan juga nih guys. Kalau kalian lihat. Terus ini obeng, cutter, zip tie. Ini ada obeng listrik juga ada. Tape listrik, electrical tape. Terus ya ini TV ya. Supaya kalau yang collab bisa ngelihat. Ini cuma 1 juta guys. Cuma karena ini yang analog nih. Kalau saya beli yang digital tuh 10 juta. Kalau beli yang 10 juta sih sekarang belum waktunya lah. Lagi banyak tanggungan guys. Kecuali kalau YouTube-nya gede, makanya kalian subscribe dong. Terus ya ini ada timah untuk nyolder segala macam, jadinya di field bisa nyolder. Terus ini ada baling-baling, ekstra baling-baling. Terus ini untuk heat shrink nih, supaya kalau nyolder bisa ditutup pakai ini. Gitu guys, kira-kira guys. Ini kamera yang biasa kameramen bawa, kan ada lampunya. Terus ini kamera, terus audio ya. Terus ini ada 2 goggle digital dan goggle analog. Jatuh. Sorry. Ini tempat baterai sih guys. Jadi kalau misalnya saya keluar, bawa baterainya masukin ke sini semua. Kalau misalnya suruh upgrade, saya bingung guys. Upgrade-nya kemana? Ini tinggal pilih sebenarnya. Mau pilih yang mana? Cuma ya gitulah, harus pilih yang tepat sih. Karena sebenarnya drone-nya banyak gitu guys. Saya lagi ada satu ide sih untuk yang spare yang ini. Nanti sebesar apa, konfigurasi seperti apa, mungkin nanti kalian harus tunggu tanggal mainnya karena itu harus diimpor. Semoga nanti bisa lebih lama dan lebih bagus sih terbangnya sih. Saya masih nggak tahu, tapi untuk spare ini jadinya
saya akan ada 2 jadinya. Oke guys, seperti itu kira-kira. Kalau kalian ada pertanyaan, mau nanya apa lagi, kasih tahu aja. Silahkan komen. Thank you guys for watching. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. See you guys next time. Bye-bye.